Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Kali ini Tanamania baru aja kedatangan paket ya teman-teman. Ini kondisinya sore hari. Di sini saya mau unboxing ya. Sudah ada gunting di depan sini dan saya akan buka paketnya. Seperti yang kalian lihat teman-teman, kondisi paketnya ini aman ya, rapih dan juga tidak ada rusak, tidak ada lubang sama sekali. Saya pastikan isinya pun insya Allah aman ya teman-teman. Dan saya pun harus berhati-hati karena pengalaman saya seringkali merusak tanamannya. Jadi tanamannya itu rusak karena ulah saya sendiri. Dan ini alhamdulillah kondisinya masih cukup segar ya, bisa kalian lihat teman-teman. Kira-kira tanamannya beli tanaman apa ya? Ini saya beli dari toko online teman-teman, karena akhir-akhir ini saya lagi senang banget menanam tanaman. Dan juga kebetulan saya sering lihat-lihat toko online dan kebetulan saya juga mendapatkan harga yang cukup murah. Jadi kalau bisa mendapatkan dengan harga yang murah tanpa harus keluar rumah itu sudah sangat menguntungkan. Ups, ini nggak sengaja ya. Saya mau ambil isi paketnya tapi ternyata daunnya yang saya cabut teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu untuk unboxing. Jadi memang harus berhati-hati karena kalau tidak seperti tadi, daunnya yang memang rusak karena ulah sendiri, bukan karena dari kondisi ekspedisi itu sendiri teman-teman. Ini dia, sudah saya ambil isi paketnya. Sekarang mari kita lihat kira-kira jenis tanaman apa ya. Bisa jadi ini tanaman buah atau tanaman hias. Penasaran kan kira-kira ini tanaman apa? Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe ya ke channel Tanamania dan like jika suka video-video dari Tanamania dan share agar channel Tanamania berkembang ya teman-teman. Terima kasih. Ini dia tanamannya adalah tanaman hias dengan nama Lee Kuan Yew. Tanaman Lee Kuan Yew ini dibanderol dengan harga Rp650 per batangnya teman-teman. Saya kalau nggak salah beli sekitar 11 batang ya teman-teman. Nanti akan saya cek ya. Nah ini sedang ribet banget ya, ada beberapa kucing saya di depan, mohon maaf. Oke. Ini dia sudah saya sediakan media tanamnya. Media tanamnya ini ada tanah ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan tanah yang ada di pekarangan juga boleh, tapi gunakan tanah yang pada bagian atas saja teman-teman. Ini dia adalah tanaman Lee Kuan Yew yang sudah saya simpan dalam kamar mandi kurang lebih 1 hari 1 malam ya teman-teman. Yuk kita langsung buka aja. Tanaman Lee Kuan Yew ini dikenal sebagai janda merana, termasuk jenis tanaman merambat atau menjuntai ke bawah seperti tirai. Jadi tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang biasanya digunakan untuk menghiasi plafon, dak, dinding, jendela, dan lain sebagainya, serta melindungi dinding dari sinar matahari dan juga kotoran debu. Rencananya tanaman Lee Kuan Yew ini akan saya letakkan pada bagian depan balkon teman-teman. Jadi biar kelihatan cantik aja tuh kebun balkon saya. Tanaman Lee Kuan Yew memiliki daun berukuran kecil-kecil dan menjuntai ke bawah. Lee Kuan Yew biasanya akan tumbuh menyerupai tirai hijau yang cantik. Tanaman ini sangat memungkinkan untuk dijadikan media penghalang sinar matahari jika diletakkan di depan jendela atau sekedar pemanis dinding batu agar terlihat hijau dan indah di mata. Ini sedang saya hitung batang tanaman Lee Kuan Yew. Ternyata saya order itu 11 batang tanaman Lee Kuan Yew dan yang saya dapatkan dari paket itu sebanyak 13 batang teman-teman. Wah, saya mendapatkan 2 bonus tanaman Lee Kuan Yew loh. Terima kasih ya seller. Semoga sukses terus. Sedangkan untuk media tanamnya, teman-teman bisa mendapatkan di toko-toko pertanian atau toko-toko tanaman. Itu harganya yang dijual ya, media tanamnya cukup terjangkau. Jadi kalau kalian nggak mau ribet dan gampang, praktis bisa beli di toko-toko tersebut teman-teman. Sedangkan kalau kalian mau menggunakan tanah yang ada di pekarangan juga boleh. Gali tanah hanya pada bagian atas, dan tanah yang pada bagian atas itulah yang akan kita gunakan. Teman-teman, tanaman Lee Kuan Yew ini punya beberapa nama loh, yaitu Climbing Vernonia, Curtain Creeper, Vernonia Creeper, dan Vernonia elliptica. Wah, namanya banyak sekali ya teman-teman. Dan jangan heran ya teman-teman kalau Lee Kuan Yew ini punya banyak nama.
Karena Tanamania juga akan letakkan tanaman Lee Kuan Yew ini di beberapa tempat, makanya saya tidak terlalu banyak meletakkan tanaman Lee Kuan Yew ini di dalam satu pot ya teman-teman. Dikarenakan memang wadah potnya yang cukup sedang, dan saya juga akan bagi-bagi lagi beberapa batang ini untuk di beberapa tempat. Tanaman Lee Kuan Yew tidak sebatas sebagai penyusun taman vertikal. Tanaman Lee Kuan Yew juga bisa dijadikan sebagai dekorasi eksterior rumah yang lain. Tanaman rambat ini bisa menjadi salah satu tanaman hias yang ditanam di taman atau kebun atap rumah yang biasa dikenal rooftop garden. Bisa juga dipasang pada pagar rumah ataupun sebagai dekorasi balkon untuk menghasilkan kesan tirai yang menjuntai. Di sini tanamannya sudah persiapkan beberapa pot kecil ya, ada 4 pot wadah kecil di sini yang saya sediakan dengan media tanam yang saya beli dari toko pertanian teman-teman. Di sini saya buat lubang dulu sedikit, lalu saya masukkan batang dari tanaman Lee Kuan Yew. Ini nantinya akan tumbuh merambat ya teman-teman, tapi akan saya buat menjuntai saja di beberapa pinggiran balkon. Dalam wadah pot kecil seperti ini, teman-teman bisa meletakkan 1 hingga 2 batang tanaman Lee Kuan Yew ya teman-teman, tergantung dari selera teman-teman sendiri. Untuk membuat dekorasi yang lebih kreatif dari tanaman Lee Kuan Yew, teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan tanaman rambat lainnya, lalu dililitkan pada tiang dan tralis di halaman rumah teman-teman. Tanaman Lee Kuan Yew ini memiliki bunga-bunga yang cantik berwarna putih, tapi ada juga yang berwarna putih kemerahan. Bunga tanaman Lee Kuan Yew tersusun dari kelopak yang menyerupai tangkai-tangkai yang tipis. Keberadaan bunganya membuat efek tirai yang diciptakan tanaman Lee Kuan Yew menjadi lebih menawan. Tapi kalau teman-teman mau memaksimalkan pesona tanaman rambat ini, tanam secara berdekatan ya, agar terlihat rimbun. Tanaman Lee Kuan Yew ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi bangunan dari paparan sinar matahari. Dengan menggunakan tanaman Lee Kuan Yew sebagai kulit kedua, bangunan terasa selalu sejuk setiap saat. Bagaimana? Apa teman-teman tertarik memakai tanaman Lee Kuan Yew di rumah? Tanaman ini bisa menjadi solusi yang tepat ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyiraminya secara teratur pada pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapan tanaman janda berana ini atau Lee Kuan Yew. Teman-teman juga bisa menambahkan nutrisi tambahan ya berupa pupuk NPK daun secara berkala. Teman-teman juga bisa lakukan pemangkasan pada bagian yang tumbuh tidak teratur untuk menjaga keindahannya. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.